Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Kamis, 10 April 2025. Bacaan dari Injil Yohanes, bab 8, ayat 51 sampai dengan 59. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah Engkau samakan diri MU?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umur MU belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyatakan bahwa yang mengikuti perkataannya tidak akan mengalami maut. Perkataan Yesus dipermasalahkan oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya, padahal mereka menganggap Abraham sebagai bapanya, tetapi tidak memahami perkataan Yesus. Orang-orang Yahudi itu tidak terbuka pada karya dan perkataan Yesus yang selama ini mereka saksikan, di mana pengajaran dan juga mukjizat tidak membukakan hati mereka. Itulah kebebasan hati manusia yang terkadang tidak mendengarkan pengajaran Yesus melalui khotbah, penjelasan kitab suci, sharing rohani, seminar, doa, dan kegiatan rohani lain. Banyak yang lebih menutup diri untuk tidak bertobat, lebih memilih mencaci orang lain. Marilah kita sadari bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan kita lewat sengsara dan salib-Nya. Bukti apa lagi yang kita perlukan? Apakah kita tidak cukup bukti itu? Semoga kita menyadari kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.